orang Tiongkok itu hanya takut dua hal. Mereka itu takut miskin, yang kedua mereka itu takut bodoh. Gitu. Karena takut miskin ya mereka Harus belajar rajin ya. kerja Rajin. banting tulang dari pagi sampai malam. Kemarin kita ke kampus Huawei bersama Oke. Abah waktu Ya, ya. di Tungkuan itu, orang Huawei itu mengatakan Huawei itu punya budaya kerja yang dikatakan oleh Ren Zhengfei, seorang pendiri dari Huawei itu dan CEO-nya mengatakan bahwa kita ini harus menggunakan waktu ketika orang lain minum kopi untuk mengejar ketertinggalan. Kita mungkin terlalu banyak waktu untuk ngopi, terlalu banyak waktu untuk nongkrong, terlalu banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin seandainya dipakai oleh Tiongkok malah mereka bisa menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang jauh lebih baik. Dan Oh, yang kedua, karena takut bodoh, ya mereka rajin juga belajarnya. Tentu ilmu-ilmu yang dipelajari kalau di Tiongkok adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh kemajuan oke. negara mereka atau yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia di masa depan gitu. Dan kalau yang saya saksikan di kita ini sama-sama takut bodoh juga, tapi ilmu yang dipelajari itu lebih banyak kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Kenapa semuanya ini bisa maju? Jawaban pendek saya karena prinsip meritokrasi. Dan prinsip meritokrasi ini yang membuat pendidikan seperti itu. Artinya karena hanya orang-orang yang pinter, yang mampu, yang kapabel, yang bisa menaik ke jenjang berikutnya, maka semua orang mencari jalan untuk menjadi yang terbaik. Karena hanya yang terbaik yang bisa menapak karir lebih baik begitu. Dan itu dampaknya kemana-mana, ke pendidikan, ke sikap keluarga, ke sikap personal, ke kerja keras. Karena yang terbaiklah yang berhak naik. Sedangkan kita yang berhak naik kan yang menjadi anggota partai, yang menjadi pengurus partai, yang temannya yang lebih berkuasa, kemudian yang bisa menjilat, yang bisa menyogok, segala macam itu. Sehingga itu akan membawa dampak panjang sekali terhadap apa saja dan struktur apa saja di masyarakat. Sehingga kalau menurut pendapat saya budaya meritokrasi ini sangat kuat di Tiongkok, dan bahkan saya dengar itu sejak mulai dari sistem kerajaan. Betul ya Bung Novia? Contoh meritokrasi di zaman kerajaan itu seperti apa? Diseleksi dari bawah ke atas, Abah. Misalnya seorang dari desa ingin masuk ke ring satu istana, itu harus ikut tes tingkat kecamatan dulu, baru kemudian naik ke tingkat kabupaten, baru kemudian naik ke tingkat provinsi, baru kemudian kalau lolos nanti ikut ujian negara yang nanti baru dia bisa termungkinkan untuk bisa masuk ke ring satu istana. Dan itu yang menurut saya juga terus dilakukan oleh Tiongkok di sistem politiknya kan. Xi Jinping kan tidak mungkin dia menjadi ujuk-ujuk menjadi presiden Tiongkok tanpa sebelumnya beliau pernah menjabat di pemerintahan desa, pernah juga di kota, pernah juga bahkan di beberapa provinsi besar yang Abah sudah ke sana semua di Tiongkok, beliau jadi gubernur, baru kemudian dia bisa menjadi presiden Tiongkok. Saya rasa masih hal yang mustahil kalau bukan hal yang mustahil ya. Misalnya anaknya Xi Jinping nanti tiba-tiba setelah Xi Jinping pensiun kemudian jadi presiden gitu. Saya rasa itu tidak akan pernah terjadi di Tiongkok sana. Atau misalnya Xi Jinping punya siapa, punya ponaan, kemudian bisa memegang jabatan-jabatan krusial di Tiongkok. Itu kecuali Tiongkok mungkin mengubah sistemnya seperti sistem di Konoha gitu. Ini bukan di Indonesia. Dia bukan hanya pernah menjabat sejak dari bawah, tetapi ketika menjabat sejak dari bawah itu prestasinya luar biasa. Jadi bukan sekedar karena ini pernah di sini, bukan. Pernah di situ dengan prestasi yang luar biasa. Mao Zedong itu di sana dianggap sudah setengah dewa, tetapi tidak ada keluarganya yang kemudian duduk di pemerintahan di posisi kunci, tidak ada. Deng Xiaoping semua orang Tiongkok sudah menganggap dia itu dewa kemakmuran Tiongkok, dewa kemajuan Tiongkok, tapi nggak ada keluarganya yang masuk di pemerintahan. Yang terpilih terakhir nanti bukan yang terbaik dari yang terjelek, bukan yang terbaik dari yang rata-rata atau yang terbaik dari yang jelek, tapi yang terbaik dari yang sangat baik.
partai. Itu yang inti dari meritokrasi seperti itu. Dan tadi Bung Novi sampaikan, kita memang luar biasa jauhnya karena kita memilih jalan demokrasi dan pilar demokrasi adalah partai. Tetapi di dalam partai sendiri tidak berlaku sistem demokrasi dan tidak berlaku sistem meritokrasi. Jadi ibarat fondasi kita ini rapuhnya bukan main.